Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dermawan. Kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum 1, How to Become Dart Programmer. Untuk kode yang pertama, Hello World. Kali ini saya sudah menyiapkan sebuah kodenya. Saya kali ini akan menjelaskan kode-kode yang saya tulis, yaitu void main. Main ini berfungsi untuk gerbang utama di mana kita program yang akan kita eksekusi. Lalu print ini untuk menulis hasil yang ada dalam tanda kutip ini, jadi hello world. Kita lihat hasilnya di baris pertama, hello world, yang keluar sebagai output. Lalu di bawahnya ada var6 Fauzan, yaitu yang dimaksud ialah variabel name berisi Fauzan. Lalu di bawahnya juga variabel year 2006. Variabel kedua ini yang diisi dengan angka 2006 tipe data untuk bilangan bulan seperti ini, yaitu integer dan int. Lalu di bawahnya lagi ada print untuk menulis nama mahasiswa, nama yang tadi, variabel, dan tahun angkatan, year-nya ini 2006. Bawahnya juga print untuk cetak lulusan. Bisa kita lihat di bawah sini hasilnya ada hello world di line 1, di line 2 ada nama mahasiswa Fauzan dan tahun angkatannya 2006 serta cek ke lulusan. Lalu kita akan pergi ke bawah lagi. Untuk variabel tadi sudah variabel. Untuk selanjutnya bagian kedua, selanjutnya bisa kita lihat data boolean untuk part x false. Di sini saya sudah menyiapkan juga contohnya seperti int itu integer, nilai mahasiswa itu 85 serta KKM 75. Apakah lulus, nilai mahasiswa lebih dari KKM. Jika apakah lulus, jika lebih dari KKM, selamat Anda lulus ujian. Jika tidak, maaf Anda harus mengulang. Lalu hasilnya akan di print lalu selanjutnya ada data type list. Kali ini saya sudah menulis contohnya seperti ini. List string daftar mahasiswa Fauzan, Alif, Jidan, Anton. Print masa pertama daftar mahasiswa. Angka nilai ini yang akan muncul sebagai hasil print dari pertama dihitung dari 0, yaitu Fauzan, serta print total mahasiswa, daftar mahasiswanya. Di sini kita lihat hasil outputnya daftar mahasiswa list, mahasiswa pertama Fauzan yang tadi, dan selanjutnya ada total mahasiswanya 4. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke map. Yang map ini map string dynamic detail mahasiswa, nama lengkap Fauzan Alif serta NIM-nya sekian, prodi teknik informatika dan aktif true. Hasil nanti akan di print dengan nama lengkap daftar mahasiswa yang akan di print dengan nama lengkap ini Fauzan Alif serta print NIM detail mahasiswa, NIM yang sekian serta prodi status aktif. Nah, hasil outputnya sudah ada seperti ini yang sudah. Selanjutnya kita akan ke conditional statement if else. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya, yaitu program mulai meriset kondisi dari sini. Jika skor saya lebih dari 85, maka nilai huruf yang akan saya dapat ialah A. Jika nilai yang saya dapatkan adalah 75, nilai huruf di atas 75, maka nilai saya adalah B. Begitu seterusnya C, D, E, serta hasil nanti print skor Anda serta nilai hurufnya. Jadi nilai hurufnya tadi, nilai huruf ini. Di sini outputnya sudah ada, yaitu skor Anda 85, nilai hurufnya A. Untuk selanjutnya kita akan bahas loops. Untuk pertama, for loops itu perulangan terhitung. Ini adalah jenis loops yang paling aman dan paling sering digunakan ketika Anda sudah tahu jawaban, sudah tahu pasti berapa kali perulangannya harus terjadi. Loop ini punya batas yang sudah ditentukan dari awal. Ini saya akan sudah menulis contohnya, yaitu void main print for loop inti yaitu 1 sampai 5. Hasil print ini adalah putaran dari 1, print for loop sampai selesai. Di sini saya sudah menuliskan outputnya, yaitu seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas while loop. While loop itu perulangan berbasis kondisi, digunakan ketika Anda ingin loop terus berjalan selama sebuah kondisi benar. Di sini saya akan dibantu oleh ini untuk meminta sebuah contoh while loop.
kita run. Nah, seperti ini. Dia hampir mirip dengan for loop, tapi loopnya akan terus jalan selama sebuah kondisi benar. Kita harus memastikan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadi salah. Untuk selanjutnya yaitu do while loop. Di sini saya akan dibagi untuk pembuatan kodenya, dan sekarang hasilnya. Dimulai penjelasan. Do while loop ini jalankan dulu dan kemudian mirip seperti while loop, tapi dia menjamin blok kodenya berjalan setidaknya satu kali sebelum merusak kondisi. Sama seperti while loop, ini dibatasi karena variabel dalam kondisi dinilai diubah di dalam blok do. Ketika pilihan diubah menjadi 0, kondisi pilihan user menjadi false dan loop berhenti. Setelah itu pekerjaan selesai. Untuk selanjutnya ada bagian function. Di sini saya sudah menuliskan kodenya dibantu Gemini. Itu function adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan suatu tugas spesifik. Bisa memberi nama, kemudian memanggil nama tersebut kapanpun Anda membutuhkan tugas untuk dijalankan. Di sini saya sudah tuliskan contohnya, yaitu sebuah hitung luas persegi panjang, int jarak panjang, dan int lebar. Int luas panjang dikali lebar, hasilnya retro luas. Jadi saya sudah tuliskan print sebuah program menghitung luas bangunan. Int hasil hitung luas persegi panjang 10 dan 5, print hasilnya, hasil luas. Lalu untuk hasil selanjutnya juga contohnya hitung luas persegi panjang 7 kali 3, print hasilnya luas persegi panjang dengan panjang 7 dan lebar 3, hasil luas lain. Hasil yang dikeluarkan di outputnya ialah luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar adalah 50, serta bawahnya 7 kali 3 ya 21. Untuk selanjutnya kita akan membahas untuk latihan praktikum 1 mengenai data restoran, nama Elektra Seafood tahun 2003 dan bla 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 bla. Soal nomor 1, tentukan variabel dengan tipe data yang tepat untuk membuat daftar dan data restoran di atas. Nomor 2, isi variabel dengan data restoran di atas. Cetak data restoran dengan fungsi print. Pembuatan data daftar makanan dan minuman menggunakan map. Di sini saya sudah menuliskan kodenya seperti yang dilihat di layar. Di sini saya akan menjelaskan hasil kode saya, yaitu print latihan praktikum data restoran, string namanya Elektra Seafood, tahun didirikan 2003, string pemilik Mbok IM, string alamat Jalan Prof Sudarto dan S. Tembalang, Bos Asuka true. Di sini ada list dari harga dari makanan itu, seperti nama, kepiting rebus harga 40.000 dan seterusnya, serta list map daftar minuman. Nah, nanti akan di print sesuai nama variabel yang tadi di atas. Di sini kita bisa melihat hasil outputnya. Saya akan lebarkan sebentar. Ini dimulai dari atas, seperti tadi benar nama Elektra Seafood, daftar makanan, daftar minuman. Di sini kita lanjut ke latihan praktikum kedua. Untuk soal nomor 1, di sini ada buat program menggunakan bahasa Dart menghitung luas dan keliling lingkaran. Ini saya sudah menuliskannya di code. Untuk line pertama, untuk import Dartmath diperlukan untuk mengakses nilai pi. Nah, untuk yang pertama di line 3 ini void main print latihan praktikum 2 perhitungan. Nomor 1, print program lingkaran. Double ini adalah tipe data untuk menyimpan angka desimal. Double jari-jari ya 10 dan luas double luas ialah rumusnya kita masukkan pi kali jari-jari dikali jari-jari, dan kelilingnya itu rumus keliling 2 dikali pi dikali jari-jari. Nanti kita akan print hasil dari jari-jari dan luas lingkaran serta keliling lingkaran. Ini kita akan lihat jari-jari hasil outputnya, yaitu jari-jari 10, luas lingkaran 3/14 serta keliling lingkaran 62.83. Untuk soal nomor 2, buatlah program menggunakan bahasa Dart untuk menghitung total harga sepatu. Tampilan dan program adalah sebagai berikut. Harga sepatu 75.000, diskon 10%, diskon 75.000, total harga 675. Ini saya ada tuliskan, yaitu print program diskon sepatu
INT harga sepatu 75.750.000. Double untuk menyimpan tipe data desimal, diskon persen 10. Double diskon untuk harga sepatu dikali diskon persen kali 100 per 100. Total harga sepatu dikurangi diskon. Di sini kita minta untuk menuliskan dengan print. Nah, output yang keluar akan seperti ini. Sama seperti soal. Untuk nomor 3, buat program menggunakan Baseldat untuk mengkonversi suhu Celcius menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Fahrenheit. Bisa kita di sini untuk print program konversi suhu. Misal double Celcius itu 25 serta Reaumur Celcius dikali 4/5 serta Fahrenheit Celcius dikali 9/5 tambah 32. Nanti kita minta untuk hasil printnya. Nah, seperti outputnya seperti ini. Suhu Celcius 25 derajat, suhu Reaumur 20 Reaumur, suhu Fahrenheit 77 Fahrenheit. Selanjutnya kita akan ke challenge 3, decision making. Sistem penilaian hasil belajar 0 sampai 100. Di sini ada keterangan nilainya. Jika nilaimu berapa, maka akan dapat keterangan berapa. Apabila nilai 0 atau 100, nilainya invalid. Buat decision making system, penilaian data menggunakan if else dan ternary operator. Di sini saya akan sudah membuat kodenya, yaitu untuk decision maker menggunakan if else. Void main, print decision making, print sistem penilaian hasil belajar 0 sampai 100. Bila kita masukkan nilai 85, string keterangannya ialah jika nilai 0 dan 100, keterangan nilai invalid. Else if nilainya lebih dari 91, keterangannya sangat baik. Begitu seterusnya seperti di bawah. Jika nilainya kurang dari 61, maka sangat kurang. Nanti print nilai Anda, nilai hasil if dan keterangan. Di sini saya akan langsung menunjukkan nilai hasil outputnya, yaitu nilai Anda 85, hasilnya if else baik. Lanjut, kita akan langsung saja ke sistem untuk versi ternary operator. Di sini saya kurang begitu paham untuk sistem ternary operator. Saya akan menjelaskan dengan sepaham saya saja. String keterangan ternary nilai 0 sampai 100, nilai invalid, nilai lebih dari 91 sangat baik, nilai dari lebih 81 baik, 71 dan seterusnya. Print nilai Anda, nilai ternary keterangan ternary. Sini saya kurang paham maksudnya dari ternary, mungkin hampir mirip dengan if else, mungkin cuma berbeda dengan kodenya, mungkin sedikit berbeda. Lalu yang terakhir kita akan membuat sistem penilaian makanan. Berikut adalah deskripsinya ABCDE. Selain nilai itu nilai invalid, buatlah decision making system penilaian data menggunakan switch case. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu switch case. Secara sederhana, switch case adalah sebuah perintah dalam programan yang fungsinya mirip dengan rangkaian if else. Perintah ini digunakan untuk memilih satu blok kode yang akan dijalankan dan beberapa pilihan yang tersedia berdasarkan nilai dari sebuah variabel. Ini saya akan sudah menuliskan contohnya. Switch grade makanan. Case A, deskripsi makanannya itu sangat enak. Break. Case B, enak. Case D, kurang. Case E, belajar dulu. Dan default, nilai invalid. Hasil yang akan print penilaian makanan, grade makanan, dan deskripsi makanan. Hasil outputnya akan seperti ini. Nilai penilaian makanan A sampai E. Penilaian makanan contohnya tadi B. Deskripsi yang keluar ialah enak. Sekian dari praktikum 1 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.